Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. 123 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqau lan wadiya sira kabeh. Wattaqau lan wadiya sira kabeh yauman ing siji dina ai ihsal tegese wadiya sira kabeh wedi adzab yaumin ing siksane suatu hari latu jika ora nyukupi apa nafsun awak-awakan an nafsin saking awak-awakan kamune sayan ing setitik we orang min adzabillahi saking siksane Gusti Allah. Jadi yang kemarin itu kan orang Yahudi, orang Nasrani, sebetulnya dia sudah tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar, pengakuannya sebagai nabi itu benar, karena orang Yahudi dan orang Nasrani sudah membaca dalam kitab Taurat dan kitab Injilnya bahwa ciri-ciri nabi akhir zaman itu adalah ada pada diri Nabi Muhammad. Mulanya ketika Nabi Muhammad itu mengaku menjadi nabi, mereka percaya, oh betul ini. Cuman karena rasa gengsi, ya masa yang sing keturunan darah biru, keturunan darah apa mana ini, sing berpangkat-pangkat lah, ya tiba-tiba harus ikut kepada seorang Muhammad anak yatim, gengsi kan. Maka oleh Allah diperingatkan, kamu takutlah pada suatu hari nanti ketika tidak ada seorang pun yang mampu menjadi ganti kamu nanti di akhirat, menjadi ganti kamu disiksa di akhirat. Takutlah suatu pada hari itu nanti kamu akan ada. Benar. Wala yuqbalulan orang diterima minha saking awak-awakan opa adlun tebusan ay tidak untuk tebusan wala tanfa'ulan ora manfaatiha ing nafsun opa syafa'atun pitulung wala humlan ora utawi wong Yahudi Nasrani iku yunsoruna pada diri tulungi. Jadi di akhirat itu ketika kalian wahai Yahudi Nasrani mengingkari kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad, maka kamu nanti akan masuk neraka. Dan di neraka itu tempatnya siksa. Terus di neraka tidak ada orang yang mampu menggantikan kamu. Misalnya, oh Mang Jahid ini saking baik hatinya kepada Pak Sarna. Oh lagi ini punya Pak Sarna baik hatinya kita, masya Allah. Kita pasar misalnya apa pasana di neraka tuh, Mang Jahid nggak bisa gateni, ya Allah pasana tasbih kita bisa di neraka, nggak bisa begitu, nggak bisa. Orang bisa Pak Sarna, pengguna. Misalnya ini ya. Terus walafidaun tidak ada tebusan, ya wis Gusti, tolonglah lah istri kita, rabi kita, anaknya kita, bapak kita, waktu kita lah. Wis entasen bae sing neraka Gusti. Wis tebus pokoknya si kita kudu priben nurut lah. Ya nggak bisa begitu, Pak. Terus wala syafaatun. Tidak ada yang menolong. Kasih nulungi. Oh, anaknya nulungi nggak bisa, bapaknya nggak bisa. Itu nanti. Maka kamu wis ngandelah nih Kanjeng Nabi lu. Kan wis ana keterangannya ning kitab Zabur, kamu baca ning kitab Taurat, kamu baca di kitab Injil, kamu baca ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan itu adalah orangnya Nabi Muhammad, maka ikut saja. Aja gengsi gak maksudnya. Dan ini kadang-kadang kita tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, cuman karena gengsi, ya sirik pidik iri dan kita beli melu. Bapak Jahid ngajak nih ke Pak Guru Asep,
Pak Guru, ayo sih Pak Guru, Bapak maghrib sholat nanti tahajud Pak Guru. Jahil ngomong apa sih aku jahil? Nah ini merendahkan, padahal omongnya jahil itu adalah benar mengajak kepada kebaikan. Karena si ngomong yang jahil, oh jahil, nah itulah. Jadi ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pada saat itu mereka tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi itu dikarenakan gengsi, ya, dikarenakan iri sirik, bukan karena mereka tidak tahu pada kebenaran. Benar. Selanjutnya Gusti Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Sebab wong Yahudi itu merasa mulia. Saya kan orang Yahudi, keturunan Yahudi. Saya ini orang mulia, darah biru. Kenapa? Karena saya keturunannya Nabi Ibrahim. Nggak bisa saya direndahkan oleh wong Yahudi. Wong Nasrani juga begitu. Saya juga keturunan Ibrahim. Saya keturunan orang soleh. Saya keturunan Nabi Ibrahim. Maka saya bukan orang hina. Jare wong Nasrani. Orang-orang musyrik Arab, kafir Arab yang di Mekah, kalau di Mekah itu kan bukan keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi Isa, tapi keturunan Nabi Ismail. Sebab orang yang pertama menempati Mekah ketika masih dataran, belum ada wong itu adalah Nabi Ismail dan ibunya yang diantarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah nanti ketika sudah ada air Zam-Zam baru orang lewat itu pada gawe umat kono menekan akhirnya rame-rame menjadilah kota Mekah. Orang-orang yang di Mekah yang tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, mereka merasa mulia. Saya juga ini ikut kepada Nabi Ibrahim karena Ka'bah yang ada di sini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan yang menjaga Ka'bah adalah kami. Maka kami inilah orang yang mulia. Konon. Maka kemudian Gusti Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi, coba kamu katakan kepada mereka tuh, lamun sira wong Yahudi ngerasa keturunannya Nabi Ibrahim, lamun sira wong Nasrani ngerasa keturunannya Nabi Ibrahim, lamun sira wong Mekah ngerasa mulia sebab sira mau peni Ka'bah sing dibangun Nabi Ibrahim, maka ira kudu kaya Nabi Ibrahim kelakuannya lo. Nah Nabi Ibrahim pribadi. Nah kita li melu apa uripe kita li melu akidahe Nabi Ibrahim. Jadi lamun sira melu Nabi Ibrahim yang kudu melu kita. Sebab apa sing diwajibkan Nabi Ibrahim, nah kita diwajibkan dari Kanjeng Nabi. Konon. Jadi kadang-kadang kan kene ya Pak Jahid. Pak Jahid berkoar tuh di luaran. Pasana, nurutin kita ke pasana. Apa sih? Kita ke anak buah kamu Ustaz. Masih bener sih? Iya, siap. Jadi kita pengen wayang pasana dulu tuh gedang colongan. Dah. Gedang colongan. Iya benar. Di pribadi sih. Jadi nurut. Anak buah kamu Ustaz lagi. Kan kudune lamunan Mang Jahid ini ngiblate lah nikah Ustaz, maka tiru akhlak Kang Ustaz, tiru amalia Kang Ustaz kan kono. Wah, jangan ngaku-ngakunya keturunannya Nabi Ibrahim. Ngaku-ngaku meladeni Baitullah, ngopeni Baitullah, menjaga Baitullah, bersihi, muliakan. Sebab Baitullah ini, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ismail dan Ibrahim. Saya mulia. Nah, tapi kalian akidahnya, agamanya orang itu agama Nabi Ibrahim. Bohong kamu tuh. Oh, no, ini taubihon, meleh-melehakan. Nah, terus pada ayat selanjutnya Gusti Allah memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Wa idza btala Ibrahim rabbu. Wa idza btala, ingatlah kalian. Ibtala ketika nyoba Ibrahim ing Kanjeng Nabi Ibrahim sapa rabbu pangerane Gusti Allah. Nyoba di kalimatin kelawan pira-pira perintah. Ai awamir kelawan pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Kila den ucapaken qala dawu sapa Ibnu Abbas wa qatadah lan qatadah. Ya utawi kalimat iku manasikul haji, ibadah haji. Kal ihram ka ihram wa tawaf lan tawaf wa sa'i lan sa'i.
waron yelan barang. Wa qala dawu sapa Ibnu Abbas ya uti kalimat iku asru khisalin 10 perkara kanat kang ono opo asru khisalin iku fardu fi syar'ihi ing dalam syariat Nabi Ibrahim wa hiya utawi asru khisalin iku sunnah fi syar'ina ing dalam syariat itu ya dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Kalau menurut Ibnu Abbas perintah itu ada 10. Nah 10 perintah itu pada zaman Nabi Ibrahim hukumnya wajib. Tapi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad hukumnya itu sunnah. Ya, jadi lamun wajib itu dilakoni oleh ganjaran, ditinggal oleh dosa. Itu orang wajib. Kalau sunnah dilakoni oleh ganjaran, ditinggal orang dosa. Itu namanya sunnah. Dan ada 10 perintah ya menurut Ibnu Abbas itu pada zaman Nabi Ibrahim hukumnya wajib, pada zaman Kanjeng Nabi hukumnya sunnah. Ini bukti bahwa Kanjeng Nabi syariatnya agamanya juga melaksanakan syariatnya agamanya Nabi Ibrahim. Jadi orang aku kita keturunan Nabi Ibrahim tapi kelakuannya beri kayak Ibrahim. Nah ini juga aku ini. Cakek mulut aku bang, kerja. Apa sih saya? Orang anak RT. Nah wis pokoknya bahkan aku anaknya PRT, kelakuannya kudu kayak PRT. Wah saya, mau sekarang ngedewek. Aku itu namanya. Yahudi Nasrani itu aku ya. Ya tidak semua, sebagian maksudnya. Lalu 10 perintah itu apa? Yang 5 itu di seputaran sirah kepala, yang 5 di seputar jasad. Apa baik? Amalati anapun utawi perintah firosikan kan tetap ing dalam endas iku fal man matotu kekemu. Jadi zaman Nabi Ibrahim kekemu itu hukumnya wajib. Ketika wudu itu kekemu ya, itu wajib. Kalau tidak dikerjakan dosa. Tapi di syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad kekemu ning wudu itu sunnah. Artinya kalau wudu beli kekemu priben yang nggak apa-apa karena sunnah. 1 wal istinsaku istinsak itu kesebanyak di irung. Kalau zaman Nabi Ibrahim itu hukumnya wajib. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad kita itu hukumnya sunnah. Wasiwaku siwakan itu wajib zaman Nabi Ibrahim. Terus waqasu syaribi nyukur jenggot. Wa farqu ra'si ay farqu syarihi misah rambute ilal janibi maring arah al ayman kang tenan wal janibi lan arah al aysari kang kiri. Jadi rambutnya di sekitar loro. Itu zaman Nabi Ibrahim. Wa amalakana penutai perintah fil badani kang tetap di badan fal khitan maka iku khitan. Nah sunat khitan zaman Nabi Ibrahim itu wajib. Sunat itu kalau umatnya Kanjeng Nabi itu adalah sunnah ya, sunnah itu. Nah tapi kok kudu di apa namanya, kudu disunat. Itu bukan sunatnya yang wajib, tapi karena menjaga kesuciannya. Jadi kan kalau kita sholat itu harus suci. Dan orang yang tidak sunat kulubnya itu kan dalamnya banyu uyuh. Dan banyu uyuh itu najis. Maka kulubnya itu hukumnya najis. Kenapa? Karena ketempelan banyu uyuh. Maka karena angel mumbai, kalau mumbai angel maka supaya sehat, supaya suci disunat. Jadi kewajibannya itu termasuk malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bukan asli hukum hitannya, tapi karena menjadi syarat. Ibaratnya kan, makanya Pak Jahid dapat perintah dari Pak Kubu. Pak Jahid tolong ambilkan kelapa muda 2 biji ya. Siap Pak Kubu. Maka Pak Jahid ini wajib karena diperintah wajib melaksanakan memetik buah kelapa. Karena uitane kidul, iya kan? Bisa panen, maka bisa hasil kelapa dipetik kalau Bang Jahid itu duwe anda. Ya, maka anda itu ya kudu
Padahal Pak Kuwu tidak memerintahkan Pak Mujahid luru Anda, enggak. Pak Kuwu itu memerintahkannya ambil itu kelapa, kan orang perintah. Tapi tidak akan perintah itu tidak akan berhasil manakala Bang Jahid tidak menyediakan Anda. Maka orang cerdas ya sediakan Anda. Ada balik balik Pak Kuwu kelapa dulu sih Pak Kuwu pribadi. Ayo dipecat udah dari RT yang itu. Ya, iya kan? Pecat jadi RT. Ya mana? Oh, putar sedot bisa balik kan Pak Kuwu. Putar pribadi Jahid. Sih mana kayak beli bisa harus ya harus cerdas dong. Perintahnya itu adalah apa? Ambil buah kelapa. Priben carae supaya perintah ini terlaksana. Kudu luru Anda, ya luru. Maka ini termasuk malayatimul wajib illa bihi. Jadi duduk Anda sih diperintahku, tapi cuman perintah itu tidak akan terlaksana manakala tidak ada Anda. Nah itu khitan itu seperti itu kira-kira wallahu a'lam. Terus sing diwajibakan ning zaman Nabi Ibrahim tapi ning zaman kian sunnah. Itu apa mananya? Wa amalati fil badani. Wa fahitan sidi hitan. Loro wa halqul anati. Halqul anati apa namanya? Mencukur wulu. Hah? Jadi kan mencukur bulu kemaluan itu sunnah. Dicukur. Pasarnya dimohak. Ada sampai di kelambang Jahid. mati balik mati. Ya. Ya ini kan hukumnya perlu dijelaskan. Oh kan kalau dijelaskan ngerti. Ya, ngerti repot. Jadi ada ceritanya tuh begini. Bidan nerangaken cara memakai alat kontrasepsi berupa kondom. Diterangkan ibu-ibu, beli sejelas-jelasnya, Bu ini alat kontrasepsi ya, ini bapak-bapak. Diterangkan ini bapak-bapak. Memang Jahid, orang Jahid itu ya. Dan ini kalau tidak pengen punya anak, ini dipakai. Bu, cara makainya gimana? Ini dibuka plastiknya, dimasukkan ke sini ya Bu ya, apa ya? Oh ya, terus ya kalau dimasukkan udah, insya Allah nggak punya anak. Wah, Bang Jahid, nah saya beri anak di sini sih. Oh, itu bulan laporan bidan. Bu, kenapa saya sudah pakai itu, masih menteng baik. Bapak pakainya di mana? Di sini Bu. Wah. Bidannya, aduh pusing ini, makanya bidan sing jelas tapi ya perang saya nganggo ini kayak gitu nih, iya enak baik, iya betul nggak dimakan Jahid, iya, aja nyalakan bidan, ya, kalah kaku baik, kalau kaku, ya. Terus sama Ustaz terang anak teman-teman ya minum kafe bis apa mau kondom ngapain ini kene oh ya bener sih aduh ya aku bidannya pusing mau Ustaz pribadi sih kiki ya mau pribadi sampai orang pribadi lah terus enter bidan Jumaro aduh ya ya itu mencukur bulu kemaluan sunnah bagi syariatnya umat Kanjeng Nabi. Nabi Ibrahim itu wajib maka dicukur, periksa cukur. Terus gundul ya. Wa taklimul azfari ngetoki kuku syariat umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sunnah. Wal istinja'u dan istinja bil ma'i kelawan banyu. Sama Nabi Ibrahim itu kalau cewek wajib pakai banyu. Kalau umat Kanjeng Nabi, umat sekarang kita itu kalau ada banyu boleh pakai banyu, kalaupun tidak ada pakai batu boleh. Peper. Asal watunya itu watu yang kasar, aja watu sing halus. Ya. Aja watu sing halus terus watunya atau barang apa ya tidak harus batu sebetulnya. Ya, tisu atau apa saja. Ya, yang penting kasar bisa membersihkan. Nah,
Kalau tangan manusia juga boleh asal yang kasar diri sedikit diri tangannya gitu. Bener iya gini tangannya Mang Jan. Jadi kalau bedok tarik gue. Bedok pring aja. Kalau yang halus nggak boleh, yang halus. Yang kasar. Bener tangannya Mang Jan Makassar. Biasa. Tuh, ini adalah perintah-perintah yang diwajibkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah dengan perintah dan larangan. Terus fa'atama maka nyampurnaaken sapa Ibrahim hunna ing perintah mau. Ono. Itu ya. Ini dawaman iki cerita Nabi Ibrahim. Aja purik itu. Purik kok sih kacang-kacang lah. Itu contoh ya. Fa'atama maka nyampurnaaken sapa Nabi Ibrahim hunna ing apa namanya kalimat tadi. Ayat qoma tegese nglaksanaken sapa Nabi Ibrahim biha ing perintah haqqal qiyam kelawan benere nglaksanaken wa adalah nekani sapa Nabi Ibrahim perintah ahsan tadiyati ing luwih bagus-baguse nekani min ghairi tafritin saking tanpa kepeko. Ketika Nabi Ibrahim dikasih perintah dan larangan oleh Allah, maka perintahnya segera dilaksanakan.